Kalau kamu weton kliwon dan memelihara kucing, pernah nggak hidupmu terasa berat, padahal nggak ada masalah besar? Rezeki ada, tapi cepat habis. Tidur cukup, tapi bangun capek. Rumah ramai, tapi batin sepi. Orang Jawa tua bilang, bukan kucingnya yang salah, tapi wetonmu yang terlalu peka. Video ini bukan melarang, tapi menjelaskan mengapa leluhur sampai memberi peringatan keras pada weton kliwon. Siapa sebenarnya weton kliwon? Dalam hitungan Jawa, kliwon bukan weton biasa. Ia membawa energi malam, sunyi, dan batin dalam. Orang kliwon sering tidak sadar bahwa batinnya lebih terbuka daripada orang lain. Karena itu, kliwon mudah menangkap rasa, suasana, bahkan sesuatu yang tidak terlihat. Mengapa kucing bisa jadi masalah untuk weton kliwon? Dalam pitutur Jawa lama, kucing bukan sekadar hewan peliharaan. Ia disebut tetenger lawang, penanda pintu. Bukan pintu rumah, tapi pintu antara yang tampak dan yang tidak tampak. Kucing, penjaga batas, bukan penguasa. Orang sering bilang kucing bisa melihat makhluk halus. Itu tidak sepenuhnya salah. Tapi yang lebih penting untuk dipahami, kucing tidak menciptakan gangguan. Ia hanya bereaksi. Saat kucing menatap kosong, mendesis tanpa sebab, atau tiba-tiba menjauh dari satu sudut rumah, itu bukan karena rumahnya angker. Ada getaran yang sedang lewat. Sekarang kita bicara kliwon. Weton kliwon sejak lahir membawa energi sunyi, malam, dan batin dalam. Orang kliwon sering terlihat biasa saja, padahal di dalamnya ia menangkap banyak rasa sekaligus. Inilah yang jarang disadari, kliwon sering hidup dengan pintu batin setengah terbuka. Dan disinilah masalah mulai muncul. Saat dua energi bertemu di satu ruang, ketika kucing hidup bersama orang kliwon, dua makhluk PK ini berada dalam satu medan. Kucing membaca getaran pemiliknya. Kliwon menyerap respons kucingnya. Kalau batin pemilik stabil, kucing jadi tenang. Tapi kalau batin kliwon sedang lelah, bingung, atau tertekan, kucing justru memperkuat getaran itu. Efek retensi, bukan menenangkan, tapi memantulkan kembali ke pemiliknya. Efek pantulan energi, inilah yang dimaksud leluhur sebagai saling ngisi. Bukan keras, bukan tiba-tiba, tapi pelan dan berulang. Contoh konkret, kucing gelisah pemilik ikut gelisah. Kucing aktif malam pemilik sulit tidur. Kucing sering menatap kosong pemilik merasa tidak nyaman tanpa tahu sebab. Lama-lama, batin kliwon terasa capek, padahal tidak ada masalah besar dalam hidupnya. Mengapa bisa saling menguras? Karena kucing tidak menyaring. Apa yang ia tangkap, ia pantulkan. Sementara kliwon tidak selalu sadar kapan harus menutup batinnya. Akhirnya, energi bocor kemana-mana. Rezeki ada, tapi tidak menetap. Fokus ada, tapi cepat buyar. Sing membuka lawang duduk kuncine, nanging sing ora nutup. Kenapa orang lain aman, kliwon tidak? Banyak orang berkata, saya pelihara kucing, baik-baik saja. Betul. Karena tidak semua weton sepeka kliwon.
Orang dengan batin tertutup kuat tidak mudah terpengaruh. Tapi Kliwon, kalau tidak sadar diri, mudah jadi tempat lalu lalang rasa. Jadi masalahnya bukan kucingnya, bukan pula kesialan, tapi pertemuan dua kepekaan tanpa kendali. Itulah sebabnya leluhur tidak melarang sembarangan, tapi mengingatkan keras untuk Kliwon. Tanda awal gangguan halus pada weton Kliwon biasanya bukan kejadian besar. Tidak ada suara, tidak ada penampakan. Justru karena itulah, banyak orang Kliwon tidak sadar apa yang sedang terjadi. 1. Tidur sering kebangun di jam tertentu. Bukan insomnia. Mata bisa terpejam, tapi tubuh sering terbangun di jam yang sama. Antara lewat tengah malam atau menjelang subuh. Penekanan, tidur cukup, tapi bangun tidak segar. Seperti ada yang mengganggu, tapi tidak jelas apa. Dalam pitutur Jawa, ini disebut batin belum benar-benar tertutup. 2. Mudah emosi tanpa sebab yang jelas. Hal kecil terasa besar. Nada orang lain terasa menekan. Padahal sebelumnya biasa saja. Ini bukan marah karena masalah, tapi amarah batin yang kepenuhan rasa. Orang Kliwon sering menyalahkan diri sendiri, tanpa sadar bahwa energinya sedang bocor. Ya, pikiran terasa penuh, sulit tenang, tidak sedang banyak masalah. Tapi pikiran seperti tidak pernah kosong. Diam pun capek. Sendiri pun ramai. Ini tanda batin terlalu banyak menerima, tapi tidak sempat melepaskan. Kakehan isi, ora tahu dikosongi. 4. Rumah terasa tidak kosong, meski sepi, lampu menyala. Pintu terkunci. Tapi suasana rumah tidak hening. Bukan takut, tapi tidak nyaman. Seperti ada yang mengawasi, atau ada rasa tidak tenang di sudut tertentu. Orang Kliwon sering berkata, perasaanku saja kali. Padahal, rasa itu sedang memberi tanda. Mengapa semua ini terlihat sepele? Karena tandanya tidak ekstrim, tidak sakit, tidak jatuh, tidak rugi besar. Tapi justru karena pelan, ia menggerogoti. Batin capek dulu, baru hidup ikut berat. Kesalahan paling umum orang Kliwon, mengira ini cuma lelah. Mengira ini cuma pikiran. Lalu dibiarkan. Padahal leluhur selalu mengingatkan, yang halus kalau dibiarkan, bisa jadi berat. Kalau satu tanda mungkin kebetulan. Tapi kalau 2, 3, bahkan semua muncul bersamaan, itu bukan lagi kelelahan biasa, itu tanda batinmu sedang tidak dijaga. Jenis kucing yang paling sering diperingatkan. Leluhur Jawa tidak melarang semua kucing, tapi mengingatkan jenis tertentu. Kucing hitam pekat, kucing bermata tajam 2 warna, kucing agresif yang sulit jinak. Untuk weton Kliwon, kucing-kucing ini dianggap terlalu berat getarannya. Dan yang paling berbahaya, bukan kucingnya, tapi dampaknya yang pelan dan tidak terasa. Risiko terbesar, bukan celaka, tapi bocor. Orang Jawa jarang bicara soal celaka mendadak. Yang ditakuti justru 1, rezeki bocor dan batin lelah.
Uang masuk, tapi cepat habis. Peluang datang, tapi gagal di akhir. Hidup jalan, tapi rasanya berat. Dudu ciloko sing teko, nanging tentrem sing lungo. Sekali lagi, ini bukan soal benci kucing. Ini soal mengenali diri. Tidak semua yang lucu cocok dipeluk. Tidak semua yang jinak aman disimpan. Kalau kamu weton kliwon, pertanyaannya bukan boleh atau tidak. Tapi, sudah siapkah batinmu menjaga pintu yang terbuka? Kalau kamu kliwon dan pernah memelihara kucing, apakah kamu merasakan perubahan dalam hidupmu? Ceritakan di kolom komentar. Ceritamu bisa jadi pengingat bagi yang lain. Dan, pastikan kamu telah subscribe agar terus terbangun interaksi di antara kita.